Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Angelin Malu dengan NIM 2100101601019 dari kelas A Prodi Akuntansi Terapan. Di sini saya akan memaparkan materi dari makalah saya yaitu terkait dengan analisis marketing mix pada usaha bakso Mang Ujang. Langsung saja saya memulai pembahasan materinya. Namun yang pertama-tama tentu kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari marketing mix. Nah, istilah marketing mix atau bauran pemasaran digunakan pertama kali oleh Neil Borden pada tahun 1964 yang terinspirasi dari gagasan James Cullington pada tahun 1948. Neil Borden menyusun daftar elemen marketing mix yang terdiri dari 12 aspek. Namun kemudian daftar ini disederhanakan dan dipopulerkan oleh Jerome M. Carty pada tahun 1968 ke dalam 4 aspek pokok yaitu product, price, place, dan promotion yang kemudian dikenal dengan istilah 4P. Marketing mix dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Nah, 4P, pengertian dari 4P itu sendiri yaitu yang pertama ada produk atau produk yang mengacu pada pengembangan produk atau jasa. Yang kedua ada price atau harga, mengacu pada biaya produksi atau jasa yang ditentukan oleh permintaan pasar. Yang ketiga ada promotion atau promosi, yang mana metode pengkomunikasian produk yang ditawarkan pada pasar yang ditargetkan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada place atau tempat, yaitu yang bertugas membawa barang ke dalam pasar yang ditargetkan. Nah, bakso Mang Ujang adalah salah satu usaha kuliner yang telah lama berdiri di kota Makassar. Terletak di Jalan Sangir, usaha ini terkenal dengan bakso berkualitas tinggi dan cita rasa yang khas dan lezat. Usaha ini tidak hanya berfokus pada cita rasa, tetapi juga pada pelayanan dan lingkungan yang ramah sehingga dapat menjadi tempat favorit. Nah, adapun analisis SWOT yang dilakukan pada usaha bakso Mang Ujang. Yang pertama itu ada kekuatan, di mana usaha bakso Mang Ujang memiliki resep khas yang menarik minat masyarakat, yang mana menjadi target pasar usaha ini. Harga terjangkau menjadikannya pilihan menarik bagi pelajar, pekerja, dan warga sekitar. Lokasi yang strategis di Jalan Sangir, dekat dengan sekolah, pusat perbelanjaan, dan kantor, menjadi kekuatan besar. Pelayanan ramah memperkuat hubungan dengan konsumen, membuat mereka merasa akrab dan nyaman. Lalu yang kedua ada kelemahan. Bakso Mang Ujang memiliki kelemahan dalam promosi dan pemasaran yang terbatas, sehingga kurang dikenal di luar komunitas lokal. Persaingan tinggi dengan banyaknya usaha sejenis di sekitar menjadi tantangan. Selain itu, penggunaan teknologi yang masih terbatas dalam operasional dan pemasaran mengurangi potensi menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu yang ketiga, yaitu ada peluang. Bakso Mang Ujang memiliki peluang untuk berkembang melalui pertumbuhan pasar kuliner di Makassar. Pemanfaatan platform online dan media sosial untuk meningkatkan promosi dan penjualan, menambahkan variasi menu dan bekerja sama dengan aplikasi pengantaran seperti GoFood atau GrabFood juga bisa memperluas jangkauan dan kenyamanan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu ada ancaman. Bakso Mang Ujang menghadapi ancaman persaingan tinggi, perubahan selera konsumen, dan fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan kestabilan usaha. Usaha ini perlu strategi fleksibel dan adaptasi untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut. Nah, selanjutnya adapun penerapan marketing mix yang dilakukan pada usaha bakso Mang Ujang. Dalam hal produk,
penggunaan kemasan yang menarik dan praktis menjadi strategi penting dalam memasarkan bakso atau produk yang dijual. Di man di mana sebelumnya packaging yang digunakan saat ada pembeli yang tidak makan di tempat hanya dibungkus oleh kantong plastik. Namun untuk menarik minat dan perhatian diterapkan packaging untuk pembeli yang tidak makan di tempat, yaitu dengan mangkok paper sehingga memberi kemudahan bagi pembeli. Lalu, selain itu, saat ini sedang tren makanan pedas di kalangan generasi muda, sehingga dilakukan juga penambahan varian baru seperti bakso pedas atau bakso keju, untuk meningkatkan variasi produk dan memberikan pengalaman rasa yang berbeda kepada pelanggan. Variasi ini perlu disesuaikan juga dengan preferensi pasar dan dapat menjadi daya tarik tambahan untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya penerapan yang dilakukan yaitu dalam hal harga. Strategi penentuan harga perlu mempertimbangkan nilai tambah yang diberikan oleh kemasan produk yang baru dan varian baru. Harga yang kompetitif namun menguntungkan perlu dipertimbangkan. Lalu ada paket promo atau harga khusus untuk varian baru seperti bakso pedas atau bakso keju juga dapat meningkatkan penjualan dan menguji respon pasar. Lalu yang penerapan yang ketiga yaitu place atau tempat. Dalam hal distribusi, usaha ini perlu memastikan ketersediaan produk dan kerjasama dengan platform pengantaran makanan online juga dapat memperluas jangkauan pasar dan memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk membeli produk. Penempatan produk di tempat-tempat dengan trafik tinggi seperti acara pasar malam, festival kuliner, atau acara komunitas juga dapat menjadi strategi agar usaha ini dapat dikenal lebih luas. Lalu, penerapan yang terakhir dalam hal promotion atau promosi, yaitu strategi promosi yang efektif dapat membantu meningkatkan minat konsumen terhadap usaha bakso Mang Ujang. Gunakan media sosial secara aktif untuk mempromosikan produk, menampilkan testimoni pelanggan, dan mengadakan promo-promo menarik seperti diskon atau promo paket. Kerjasama dengan aplikasi pengantaran makanan online juga dapat memperluas jangkauan pasar. Selain itu, program loyalitas pelanggan atau program loyalitas pelanggan dapat menjadi insentif bagi pelanggan untuk kembali dan membawa lebih banyak pelanggan baru. Nah, dengan merancang bauran pemasaran atau marketing mix 4P yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan pasar, usaha bakso Mang Ujang dapat meningkatkan daya tariknya, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.